Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasha dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan ujian akhir semester Project Test dari Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rosidi SEMM. Baik, di sini kita akan membahas tentang surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Surat Al-Asr, bahasa Arab dengan arti pengusiran, adalah surah ke-59 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat, dinamakan Al-Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadir yang berdiam di sekitar kota Madinah. Slide selanjutnya yaitu tafsiran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Yang pertama, tafsiran dari Al-Muyassar, yaitu janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang yang meninggalkan hak Allah yang diwajibkan atas mereka. Akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikan, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya tafsir Al-Muqtasar, yaitu dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri dan tidak melakukan amal yang bisa menyelamatkan diri mereka dari murka Allah dan siksanya. Orang-orang yang lupa kepada Allah itu yang tidak menaati perintahnya dan tidak meninggalkan atau berhenti dari larangannya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah. Berikut dari tafsir Al-Muqtasar. Selanjutnya tafsir Al-Wajid yang berbunyi, mereka tidak melakukan ketaatan dan disibukkan dengan dunia. Maka Allah menghukum mereka dengan menjadikan mereka lupa kepada hak jiwa mereka. Mereka tidak mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi mereka di akhirat. Merekalah orang-orang yang benar-benar telah keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide selanjutnya yaitu tafsiran surah Al-Asr ayat 20 yang berbunyi, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Artinya, tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir menurut Al-Muyassar yang berbunyi, tidak sama para penghuni neraka yang disiksa dan para penduduk surga yang diberi nikmat. Para penduduk surga adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari, yang selamat dari segala apa yang dibenci. Berikut tafsir menurut Al-Mukhtasar yang berbunyi, tidaklah sama para penghuni neraka dan para penghuni surga, justru mereka berbeda terkait balasan yang mereka terima sebagaimana berbedanya perbuatan mereka di dunia. Para penghuni surga adalah orang-orang yang menang karena mereka memperoleh apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka hindari. Berikutnya, tafsiran menurut Al-Wajid yang berbunyi, penghuni surga adalah orang yang beruntung karena mendapatkan berbagai kenikmatan dan keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari azab Allah. Slide selanjutnya yaitu tafsiran surat Al-Asr ayat 21 yang berbunyi, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu kasyiyam mutasaddian min kasyiyatillah wa tilka amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya,
Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya. Tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Berikut tafsiran menurut Al-Muyassar yang berbunyi, seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada, lalu ia mengerti ancaman dan janji di dalamnya. Niscaya kamu melihat gunung itu dengan ketakutan dan kekerasannya tunduk, merendah dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat dan jelaskan kepada manusia agar mereka memikirkan kuasa Allah dan keagungannya. Ayat ini mengandung dorongan untuk merenungkan Al-Quran, memahami makna-maknanya, dan mengamalkannya. Slide selanjutnya yaitu tafsiran surat Al-Asr ayat 22 yang berbunyi, Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan berikut yaitu tafsiran menurut Al-Muyassar yang berbunyi, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, yang mengetahui apa yang rahasia dan apa yang terang-terangan, mengetahui apa yang gaib dan apa yang hadir. Dia maha pengasihi yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, juga maha penyayang kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Berikut yaitu tafsiran Al-Mutasar yang berbunyi, dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya, maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Maha pengasihi di dunia dan di akhirat, serta maha penyayang di dunia dan akhirat. Rahmatnya meliputi seluruh alam, maha raja, maha suci, dan bersih dari semua kekurangan. Maha selamat dari semua aib, yang membenarkan para rasulnya dengan ayat-ayat yang jelas. Maha teliti atas amal perbuatan hamba-hambanya, maha perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Maha kuasa yang bisa memaksa segala sesuatu dengan kuasa-kuasanya, dan maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dan maha bersih dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik berupa berhala-berhala dan lainnya. Slide selanjutnya yaitu penafsiran surat Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam al-mu'minun al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berikut penafsiran menurut Al-Muyassar yang berbunyi, dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya, pemilik segala sesuatu, yang bertindak terhadapnya tanpa ditolak dan dihalangi, yang disucikan dari segala kekurangan, yang selamat dari segala aib, yang membenarkan para nabi dan rasulnya dengan apa yang dia mengutus mereka dengannya, yaitu ayat-ayat yang jelas, yang mengawasi seluruh makhluknya dalam seluruh amal perbuatan mereka, yang maha perkasa yang tidak terkalahkan, yang maha kuat yang mengalahkan seluruh hambanya dan seluruh makhluk tunduk kepadanya, yang memiliki sebuah keagungan dan kesabaran. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. Menurut tafsir Al-Wajid yang berbunyi, Allah sang penguasa segala sesuatu, yang bersih dari segala kekurangan, yang suci dari segala aib, bersih dari segala kekurangan dan aib, bersih dari segala bahaya,
yang maha memberi keamanan untuk hambanya dari kezoliman, yang maha membenarkan risalahnya yang disampaikan penguasa kerajaan yang maha menguasai hambanya. Kekuasaan atau kekuatannya menyelimuti segala sesuatu. Pemilik keagungan, segala sesuatu tunduk kepada perintahnya, yang maha besar dan maha luhur dan tinggi dari segala celah. Allah bersih dari sebutan kaum musyrik yang menyatakan bahwa Allah mempunyai sekutu ataupun anak. Selanjutnya, tafsiran surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, untuk membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsir menurut Al-Muyassar yang berbunyi, dialah Allah yang maha pencipta yang menetapkan takdir pada makhluk, yang membuat, mengadakan, dan menumbuhkan mereka sesuai dengan hikmahnya, yang membentuk makhluknya bagaimana Allah berkehendak, milik Allah asmaul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah maha perkasa, pemilik hukuman berat atas musuh-musuhnya, maha bijaksana dalam peraturannya terhadap urusan makhluknya. Berikutnya, tafsir menurut Al-Mukhtasar yang berbunyi, dialah Allah yang maha pencipta yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan segala sesuatu, maha pembentuk makhluk-makhluknya sesuai dengan keinginannya. Dia memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang indah yang mencakup seluruh sifat-sifatnya yang tinggi. Seluruh yang ada di dalam langit dan di bumi menyucikannya dari setiap kekurangan. Maha perkasa yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya, maha bijaksana di dalam penciptanya. Baik, sekian dari saya presentasi tentang surat Al-Hasyr ayat 18-24 dan menurut tafsiran-tafsirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.